Mospet, Muslim Daily Outfit. Kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat telah berbuat syirik kepada Allah. Semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan, justru dengan cara yang salah, akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Asro TV dan pemirsa Ngobrol Santai bareng Ustaz dimanapun berada, alhamdulillah 30 hari puasa di bulan Ramadan telah kita lalui. Ibadah kita, sholat malam, kemudian berpuasa, serta membaca Al-Quran selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya setelah bulan Ramadan kita masuk ke dalam bulan Syawal, yang mana sebagaimana kita ketahui 1 Syawal merupakan hari berbuka bagi kita umat Islam, merupakan hari berbahagia bagi kita dan menjadi salah satu dari 2 hari raya besar umat Islam, yakni Idul Fitri. Nah, bagaimana sih seharusnya umat Islam itu beridul fitri? Kemudian bagaimana sih kiat-kiat kita bisa istiqomah meningkatkan keimanan kita selepas dari bulan Ramadan ini? Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan kupas satu persatu tentunya dalam program Ngobrol Santai bareng Ustadz Special Edition Idul Fitri Hari Kemenangan. Nah, bersama guru kita yakni Buya Asmon Nurujal LC Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Habib? Sehat? Alhamdulillah Buya, sehat Buya. Alhamdulillah. Senang sekali bisa berkunjung ke San yang Bakan Buya. Alhamdulillah. Sudah sekian lama tidak kesini Buya. Iya, itulah. Dan sekarang kita berada di Masjid Raya Buya. Ya, di bawah menaranya ini. Masya Allah, luar biasa. Dengan cat baru pula. Cat baru ya? Iya. Alhamdulillah. Ahlan bikum ya. Ya. Insya Allah ya, tentunya setelah kita menempuh bulan Ramadan ini ya, kita memasuki yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Nah, terkait dengan Idul Fitri ini ya, sebenarnya makna baik itu secara bahasa dan juga istilah Idul Fitri itu apa sih ya? Ya, jadi secara bahasa Idul Fitri itu, Id itu dari kata ada ya'udu sebenarnya. Jadi kembali. Jadi sesuatu yang datang kembali. Ya, dia secara bahasa seperti itu, ada ya'udu kembali. Ya, makanya hari raya itu disebut Id karena dia datang lagi. Tahun depan datang lagi. Nah, seperti itu. Maka suatu perayaan itu apapun bentuknya disebut Id karena dia berulang-ulang. Ya. Nah, maka kata a'ada yu'idu itu artinya mengulang. Karena dia melakukannya kembali. Nah, orang yang mengulang sesuatu dia berarti dia melakukan itu kembali. Setelah dia melakukan sekali, dia melakukannya lagi. Itu disebut mengulang. Nah, makanya hari raya itu disebut Id ya, karena dia berulang-ulang, datang lagi. Kemudian Al-Fitri itu sebenarnya adalah berbuka artinya. Jadi seperti fataras shaimu itu berbuka dengan makan atau minum.
Jadi secara bahasa pada hakikatnya maknanya itu adalah kembalinya hari kita berbuka, hari tidak berpuasa. Nah, itu karena sebelum Ramadan kita tidak berpuasa. Artinya hari-hari yang memang tidak wajib kita berpuasa. Datanglah Ramadan, kita diperintahkan untuk berpuasa sebulan penuh. Lalu kembali datang hari di mana kita tidak lagi wajib berpuasa. Maka disebutlah Idul Fitri. Idul Fitri. Itu secara bahasanya seperti itu. Nah, secara istilah adalah hari pertama setelah bulan Ramadan, yaitu hari pertama bulan Syawal, ya, yang merupakan hari raya kita secara syariat. Nah, di situ kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT dan Rasulnya merayakan kegembiraan karena telah diberi kemudahan, diberi karunia, nikmat mendapatkan bulan Ramadan dan diberi taufik di dalamnya dengan ibadah seperti berpuasa, solat tarawih, baca Al-Quran, bersedekah dan banyak kebaikan-kebaikan yang lain yang bisa dilakukan oleh setiap muslim di bulan Ramadan tersebut. Maka sewajarnya dan seharusnya setiap muslim itu bergembira. Ya gitu. Baik, itu maknanya secara bahasa dan istilah. Jadi secara bahasa tadi ya kembali itu perayaan karena perayaan itu berulang-ulang. Kemudian Al-Fitri itu hari berbuka. Kembalinya hari kita bisa tidak berpuasa lagi. Gitulah. Idul Fitri ini juga terkadang disebut hari kemenangan nih Bu ya. Istilah hari kemenangan. Maksudnya gimana sih Bu ya? Kita juga nggak tahu ya ada muasal istilah ini, tapi dia secara makna bisa saja. Karena apa? Tiap muslim yang bisa berpuasa dengan baik, imanan wa ihtisaban, melewati bulan Ramadan dengan berpuasa karena keimanan pada Allah dan berharap balasan dari Allah. Kemudian dia juga qiyam Ramadan, imanan wa ihtisaban. Kemudian dia juga membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, dia bersedekah lebih banyak daripada sebelumnya. Maka orang yang seperti ini kan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan dia mendapatkan pahala yang luar biasa, dilipat gandakan lebih besar daripada di luar bulan Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan itu ada satu malam yang bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Khairum min alfi syahrin. Bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Maka seharusnya memang seorang muslim memperoleh kemenangan dengan pahala yang berlipat ganda yang luar biasa, kemudian mendapatkan ampunan pula. Mendapatkan ampunan pula. Makanya merugi orang ya yang Ramadan berlalu dosanya tak diampuni. Artinya dia tidak mendapatkan kemenangan itu. Nah, bukan berarti kemenangan ini jangan dipahami kemudian bebas lagi berbuat maksiat, bebas lagi seperti sebelum Ramadan, tidak. Di kemenangan ya secara maknawi gitu ya. Secara maknawi, secara abstrak bahwasanya seorang muslim mendapatkan keberuntungan yang luar biasa yang tentu tidak terlihat saja oleh indera kita di dunia ini, tapi nanti akan kita dapatkan di akhirat kelak insyaallah subhanahu wa taala. Masya Allah. Tentu sangat luar biasa tadi hari raya Idul Fitri ini menandakan hari kemenangan bagi kita, pahala berlipat ganda gitu ya. Salah satu mungkin menjadi tanda zahir bagi kita bahwa besok itu adalah Idul Fitri adalah gema takbir pada malam hari ini. Mulai bertakbir. Nah, sebagaimana kita ketahui terkadang di kampung-kampung kita gitu mungkin bukan hanya kampung kita, di kampung orang lain mungkin juga begitu ya hampir di semua tempat tempat. Terkadang takbiran itu sendiri dilakukan dengan cara arak-arakan gitu kemudian menggunakan bedung atau bahkan menggunakan alat musik gitu berarakan keliling kampung, baik itu malam hari takbirannya maupun terkadang ketika pagi menuju ke lapangan tempat sholatnya Nah, sebenarnya di syariat kita itu bagaimana sih takbiran atau menggemakan takbiran sesuai dengan sunnah itu bagaimana sih? Baik, jadi pertama yang harus kita pahami adalah takbir ini ya adalah syariat. Suatu yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini harus kita pahami dulu. Dan kaidah dalam syariat kita atau dalam ibadah, takbir ini ibadah, itu adalah al-aslu fil ibadati al-hazar, juga sebagian mengungkapkan al-mana', juga sebagian mengungkapkan at-tahrim. Illa ma dalla dalilu ala khilafihi. Ya. Hukum asal sebuah ibadah atau ibadah itu
pada hakikatnya adalah terlarang. Kecuali ada dalil yang menyuruhnya. Maka kita dalam masalah ibadah itu kita harus memahami satu kaidah yang disebut dengan tauqifiyah. Inilah maksudnya. Artinya tergantung ada dalil atau tidak. Ada dalil kerjakan, tidak ada berarti dia memang tidak disyariatkan. Nah, termasuk dalam tata caranya. Ya. Dalam tata caranya, karena fikih itu kan merinci dalil. Nah, dalam takbir itu tidak ada memakai alat-alat musik. Tidak harus berkeliling dengan kendaraan kemudian menimbulkan kemacetan, menimbulkan ketidaknyamanan pada masyarakat yang dilewati, ya. Jadi cukup setiap kita bertakbir, ya, di masjid muadzin bertakbir, ya, kemudian masing-masing kita di rumah kita bertakbir, di jalan kita bertakbir dengan suara kita, ya, dan tidak perlu membuat keributan, ya, yang bisa mengganggu kaum muslimin. Karena pada malam hari terutama seperti pada takbir keliling itu kadang kan pada jam-jam tidur kaum muslimin. Sahih, ya, pada jam-jam tidur dan banyak pula hal-hal yang tidak bagus di dalamnya kadang bercampur ya, bercampur baur dan dengan membawa alat-alat musik, beduk atau apa saja yang mana ini tidak ada aturannya dalam syariat kita. Jadi kalau kita ingin ibadah kita ini diterima ya harus sesuai dengan aturan syariat. Cukup kita masjid-masjid kita bertakbir, ya, kemudian kita di rumah di mana saja kita bertakbir, ya, sehingga yang tidur pun tidak terganggu. Dan ingat bahkan Nabi SAW juga melarang orang membaca Al-Quran keras-keras kalau ada orang sholat di sampingnya. Padahal ini dua-duanya ibadah, membaca Al-Quran ibadah, sholat sunnah juga ibadah. Nah, itu di masjid beliau menegur, lihat sahabat-sahabat beliau ada yang sholat sunnah, ada yang baca Al-Quran. Nah, yang baca Quran ini suaranya cukup tinggi. Nah, ini tentu mengganggu, mengganggu yang salat. Maka beliau tegur, rendahkan suara kalian, masing-masing dari kalian bermunajat kepada Tuhannya. Maka tidak boleh saling mengganggu. Apalagi kita sengaja membawa gangguan ini ke tempat-tempat kaum muslimin gitu. Iya. Dan syiar Islam tidak akan surut kalau kita menghilangkan hal-hal yang seperti ini, ya, cukup dengan kita menghidupkannya pada diri kita. Begitu juga di pagi harinya, ya. Salah satu yang disunnahkan bagi kaum muslimin adalah bertakbir sejak keluar dari rumah sampai ke tempat musallanya, ke tempat salat Idnya, ke lapangannya. Ya, sambil di jalan. Dan ini yang tidak hidup sekarang ini, ya. Boleh dikatakan kalau kita takbir dari rumah kita, mungkin kita saja yang takbir gitu, ya, karena ini ditinggalkan oleh mayoritas kaum muslimin dan mereka beralih kepada tata cara takbir yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan ini menyelisihi beliau dan bisa menjadikan amal mereka tidak diterima oleh Allah SWT. Karena Nabi SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak sesuai dengan urusan kami, itu dengan syariat Nabi SAW, fahuwa raddun, maka amal itu batilun mardud, batil dan tertolak. Kan sayang, ya. Nah, baik, mungkin baik, ya. Mungkin niat awal dari kaum muslimin melakukan hal ini mungkin untuk syiar gitu, ya. Betul. Untuk memperlihatkan ini loh kaum muslimin malam hari gitu, menyambut dan Syawal gitu. Nah, mungkin sebagaimana yang Buya sampaikan tadi, agama kita sudah mengatur tata cara yang sangat baik gitu, ya. Iya, betul. Nah, terkadang di malam takbiran ini, Buya, juga diiringi dengan kembang api, ya. Nah, di malam mercon. Di malam hari itu kalau kita lihat langit warna-warni itu, ya. Ini tandanya kalau bukan biasanya dilakukan pada tahun baru atau di malam Idul Fitri terkadang, ya. Nah, bagaimana sih syariat memandang hal ini, ya? Baik, inilah pentingnya kita berada di atas basirah, di atas ilmu bagaimana tuntunan agama kita. Ada satu hadis Nabi SAW yang penting kita pedomani, yaitu sabda beliau, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari kaum tersebut. Hadis riwayat Imam Abu Daud, ya. Kita pelajari, kita baca-baca, kita cari literatur dan segala macamnya,
ternyata menghidupkan perayaan dengan mercon, dengan kembang api. Ini adalah budaya agama lain. Yang memang di dalam kebiasaan mereka menghidupkan mercon pada hari perayaan mereka itu ada suatu keyakinan, yaitu bahwa mercon ini mengusir roh jahat. Begitu ya, Bu? Iya. Ya. Nah, ini perlu kita cerdas. Tidak asal membawa kebiasaan penganut agama lain pada perayaan mereka ke dalam perayaan kita. Yang latah ya, Bu? Ya, latah. Ya. Dan ini perbuatan yang tercela. Ya. Juga dia merupakan idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, ya, menghambur-hamburkan harta. Nah, dia tidak berguna. Kemudian juga di dalamnya ada idza'ul muslimin, menyakiti kaum muslimin. Ada anak-anak kecil, ada anak-anak bayi, ada orang-orang tua yang sakit, ya, ada orang yang lelah dingin tidur, ada yang bahkan sakit jantung dan segala macamnya. Tapi realitanya mereka itu kadang tak berdaya, walaupun mereka tidak suka. Menghidupkan mercon dengan suara yang menggelegar di langit, ya. Na'udzubillah, ya. Satu kebiasaan orang-orang agama lain, orang-orang musyrikin yang ditiru oleh sebagian kaum muslimin hanya untuk mengungkapkan kegembiraan, dan ini kegembiraan yang tidak disyariatkan. Kenapa? Di balik kegembiraan itu banyak hal yang merusak, ya, membuang-buang harta, kemudian mengganggu kaum muslimin dan meniru kaum musyrikin. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan keutamaan hari raya kita kalau kita justru merayakannya seperti orang-orang musyrik merayakan hari raya mereka? Ya. Nah, ini tentu kita ajak kaum muslimin, terutama yang muda-muda, ya, anak-anak muda yang punya jiwa eksplosif meledak, lalu diledakkan dengan mercon ini tidak benar, ya. Bukan berarti tidak meletuskan mercon itu tidak nampak syiarnya, enggak. Justru dengan melakukan syiar ini sesuai dengan tuntunan syariat, itulah yang meninggikan syiar agama kita. Itulah ciri khas Islam. Itulah dia. Ya, bahwa kita tidak sama dengan mereka. Ya. Dan Nabi SAW sangat detail dalam masalah menyelisih orang-orang musyrik ini. Dan perkara-perkara kecil beliau tidak ingin sama dengan orang-orang musyrik. Sampai masalah jenggot. Iya, masalah jenggot, masalah kumis, ya, masalah tampilan dan segala macamnya. Ya, baik. Nah, ya. Masya Allah. Ini tentu menjadi pelajaran penting ya bagi kita kaum muslim dan pemuda, khusus untuk pemuda kaum muslimin. Iya. Saya tambahkan sedikit bahwa kita ingin amal ibadah kita diterima, ya. Betul. Ya. Bagaimana mungkin akan diterima kalau kita akhiri Ramadan kita dengan menyakiti kaum muslimin, dengan meniru orang-orang musyrik, dengan membuang-buang harta yang Allah berikan. Sementara kita akan mempertanggungjawabkannya. Maka sesuatu itu lihat bagaimana akhirnya. Ya, al-umur bi khawatimiha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala urusan itu lihat penutupannya. Ya. Bagaimana akhirnya? Apakah kita akan dapatkan keutamaan Ramadan, pengampunan dosa, ya, pahala yang besar yang luar biasa kalau kita justru menutupnya dengan dosa? Tidak. Ya. Justru di antara tanda diterimanya amal itu adalah orang semakin saleh, dia semakin beramal saleh setelah dia melakukan suatu amal saleh. Ya. Nah, kalau setelah bulan Ramadan orang beribadah, kemudian setelah itu dia justru melakukan dosa, ini pertanda amalnya tidak diterima. Ya, wal'iyadzubillah. Alhamdulillah. Sekarang terkait dengan salat Idul Fitri, ya. Ini dalam syariat kita hukumnya mengikutinya apa sih, ya? Apakah salat itu adalah wajib ataukah sunnah atau bagaimana, ya? Baik, masalah salat Idul Fitri, hukumnya, ya, hukumnya maksud Habib, ya. Nah, hukumnya itu sebenarnya ada tiga pendapat, ya. Tapi yang mayoritas para salaf dan khalaf jumhur ulama itu mengambil pendapat bahwa dia adalah sunnah muakkadah. Ya, ada yang berpendapat dia wajib, ada yang berpendapat dia fardu kifayah, dan ada yang berpendapat sunnah muakkadah. Dan ini yang lebih tepat, ya, sunnah muakkadah. Makanya Nabi SAW sampai memerintahkan wanita-wanita haid pun untuk hadir ke lapangan, ya, ke musalla. Jadi musalla dalam istilah salat Id itu dalam hadis-hadis Nabi SAW, juga dalam istilah para ulama fikih kita,
Musola itu bukan masjid, tapi tanah lapang. Tanah lapang ya, Pak? Iya, tanah lapang. Jadi kalau satu negeri ada tanah lapangnya, di sanalah disyariatkan. Ya, tapi kalau tidak ada baru di masjid. Ya. Nah, jadi makanya wanita haid itu disuruh datang. Tapi mereka tidak boleh masuk ke tempat sholat. Mereka menyaksikan syiar kaum muslimin. Ya. Anak-anak gadis di bawah semuanya. Ya. Yang haid, yang apa semua hadir. Ya. Untuk menyaksikan berkumpulnya bersatunya kaum muslimin di suatu negeri. Nah, ini hukumnya yang mayoritas dikenal oleh para salaf kita adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sedikit di bawah wajib. Bukan berarti tidak boleh kita enteng-entengkan, tidak. Maka siapa saja sampai yang tidak salat pun disuruh hadir oleh Nabi SAW. Bagaimana dengan yang bisa salat? Ya, berarti para lelaki tidak ada halangan untuk mereka ya. Mereka harus datang sehingga menjadi suatu syiar yang besar dan juga itu akan menggetarkan musuh-musuh Islam. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Sekarang terkait dengan sebelum kita melaksanakan sholat Id, Bu ya, apakah ada sih sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk kita laksanakan sebelum kita berangkat, Bu ya? Oh iya, ada. Pertama disunahkan kita makan sedikit atau minum ya setelah subuh itu. Ya, karena kita sudah tidak lagi berada di bulan Ramadan. Nah, salah satu buktinya adalah kita makan dan minum. Yang mana di bulan Ramadan itu setelah terbit fajar sampai terbenam matahari, kita tidak dibolehkan makan dan minum, harus menahan. Nah, sebagai bukti kegembiraan bahwa Allah telah memberikan kita kesempatan untuk memasuki Idul Fitri, kita makan, menunjukkan kegembiraan. Nah, makan atau minum sedikit. Ya, kemudian setelah itu adalah disunahkan kita untuk mandi. Ya, seperti mandi besar lah, artinya seluruh badan kita basah, bersih-bersih, ya, mandi, kemudian memakai wewangian. Ya, untuk laki-laki terutama ya, untuk laki-laki, untuk wanita tidak boleh ya. Untuk laki-laki, kemudian memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Nah, dan ini tidak boleh kita paksakan. Ini sebagian kaum muslimin ini perlu kita jelaskan bahwa Idul Fitri memang kesempatan bergembira untuk memakai baju baru. Tapi jangan dipaksakan kalau kita tidak mampu. Ya, karena nanti akan membebani ya beban yang kadang tidak mampu kita pikul. Memakainya hanya sehari namun bebannya berbulan-bulan. Untuk uangnya lama ya. Kadang-kadang ini juga bisa menimbulkan kejahatan di akhir Ramadan. Dan semangat memakai pakaian baru ini lebih banyak mendorong kaum muslimin meninggalkan masjid di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sehingga fenomena yang nampak ini, pasar malam di 10 malam terakhir itu jauh lebih ramai dan masjid justru semakin sepi. Padahal seharusnya 10 malam terakhir masjid itu harus semakin ramai. Ya. Nah, ini karena apa? Karena menganggap bahwa pakaian baru lebih penting daripada ibadah di bulan Ramadan itu sendiri. Ya, jangan sampai salah kaprah. Dia hanya perkara yang disunnahkan. Artinya pakaian terbaik yang kita miliki, walau ya tidak mesti harus membeli baru sesuatu yang belum kita miliki harus kita beli, enggak. Ya, apa yang kita miliki ya udah apa yang terbaik. Ya, disetrika, dirapikan gitu. Nah, memakai pakaian itu ya, memakai wewangian bagi laki-laki. Kemudian setelah itu bertakbir. Ya, dari sejak keluar rumah sampai ke tempat salat. Sampai salat. Ya, sampai salat bertakbir. Ya. Yang perempuan cukup dengan suara lirih, yang laki-laki dengan suara yang keras. Maka kita berharap di jalan-jalan yang ditempuh kaum muslimin itu gema takbir. Ini syiar ini betul-betul hidup. Nah, inilah satu-satu menghidupkan syiar. Ya, coba bayangkan Habib, bayangkan di seluruh dunia misalnya, seluruh kaum muslimin keluar dari rumah, di perjalanan mereka bertakbir semua. Coba bayangkan betapa besar gemanya itu, gaungnya syiar ini. Sayang ini yang kita tinggalkan. Mungkin bisa kita coba ya, Bu ya. Iya, mungkin jangan, kita dengan kita keluar rumah nggak usah pakai kendaraan nih, pergi ke lapangannya. Iya. Jalan bareng-bareng. Ya, gitu. sambil bertakbir. Sambil bertakbir. Hidupkan syiar ini. Masya Allah. Ya. Nah, kemudian juga
kalau pulang dari tempat salat, kalau bisa kita mengambil jalan yang berbeda dengan kita berangkat. Nah, Nabi SAW seperti itu. Nah, cari mungkin kalau kita jalan mutarnya lah gitu, ya. Nah, tuh. Kemudian di antara sunnahnya juga adalah tahniah. Tahniah itu mengucapkan selamat kepada sesama Muslim. Yang banyak diriwayatkan adalah para sahabat Nabi SAW itu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah kalian. Ya, sambil bergembira, ya disunahkan kita mengucapkan tahniah. Terutama secara langsung lebih bagus, ya. Atau sekarang kita dimudahkan dengan video call, ya. Ya. Video call, ya. Video call ataupun dengan tulisan dan segala macamnya. Namun yang lebih utama kepada orang-orang sekitar kita sebenarnya. Dan ini mulai dianggap asing. Mulai dianggap asing, ya. Perlu kita berusaha keras untuk menghidupkannya di tengah kaum muslimin. Kemudian dibolehkan di hari raya itu melakukan hal-hal yang mubah, ya, untuk bergembira, ya. Untuk bergembira, kalau para salaf dulu itu anak-anak kecil, perempuan kecil menyanyikan bukan dengan alat musik tapi ya dengan syair-syair yang mengisi semangat, menunjukkan kegembiraan. Tidak ada syair yang berisi kefasikan. Ya. Tapi bukan wanita dewasa, ya, tapi anak-anak kecil, anak-anak kecil, ya. Untuk menunjukkan kegembiraan. Mulailah kita bermain, berjalan-jalan, saling kunjung gitu. Ya, saling mengunjungi keluarga atau pergi membawa anak ke tempat bermain, ya. Namun perlu diperhatikan juga adab-adab di tempat bermain. Kalau terjadi hal-hal yang dosa bercampur baur, terbukanya aurat dan segala macamnya perlu kita hindari. Dan bumi Allah ini luas, banyak tempat bermain, ya. Mungkin seperti di sini pinggir danau, ya. Danau Singkara. Danau Singkara, ya, Masya Allah. Itu banyak sekali view yang bisa kita ambil atau tempat-tempat yang bisa menjadikan tempat kita bermain. Ataupun di rumah kita, atau berkunjung ke keluarga, bermain, anak-anak berkumpul dengan sepupunya atau keluarga yang lain, mereka kemudian main mungkin seperti ya tembak-tembakan gitu, ya, atau senjata-senjataan itu. Tentu diingatkan juga akan bahayanya karena pelurunya juga ada yang keras, gitu, ya. Jangan ke orang, Ibu, ya. Nah, jangan ke orang. Nah, boleh bergembira mereka dengan hal-hal seperti itu pada hari raya tersebut. Masya Allah. Luar biasa nih, Bu, ya. Selanjutnya nih, Bu, ya, terkait dengan zakat fitrah. Zakat. Zakat fitrah kan seperti kita ketahui sebenarnya dari awal Ramadan ini sudah bisa diberikan, ya, Bu, ya. Ya. Nah, sebenarnya diperuntukannya itu untuk siapa sih, Bu, ya? Kemudian diberikan dalam bentuk apa, Bu, ya? Ya, baik. Istilah zakat fitrah ini melekat pada bangsa Indonesia, ya. Oh gitu, Bu, ya? Padahal secara bahasa Arabnya itu zakatul fitri. Zakatul fitri. Iya. Ya, jadi yang disyariatkan oleh Nabi SAW, zakat itu dikeluarkan dalam bentuk makanan. Ya, makanan. Jadi kalau disebutkan makanan berarti tidak boleh dengan harganya. Ya, beliau menyebutnya tu'matan lil masakin, sebagai makan untuk orang miskin. Jadi tu'mah itu dari kata ta'am. Ta'am itu makanan. Kalau uang di zaman Nabi, uangnya lebih keren dari uang kita. Emas dan dinar. Ya, nak. Sahih. Jadi sesuai dengan itu makanan. Sama dengan fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Fidyah ta'am, beri makan orang miskin. Maka tidak boleh dengan harga atau dengan uang. Jadi berupa makanan pokok. Di masyarakat kita apa makanan pokok? Kalau beras ya beras. Kalau kurma ya kurma. Kalau jagung ya jagung. Ya. Dan waktunya memang diluaskan diberi kelonggaran oleh Nabi SAW. Boleh dari awal Ramadan. Namun yang afdal itu adalah dari sejak sore, ya, sore itu malam harinya itu, malam Mau'id besok, ya, sampai sebelum sholat. Sebelum sholat. Karena tujuannya adalah untuk menggembirakan orang-orang miskin pada hari raya ini. Jangan sampai di hari raya ini mereka nggak punya sesuatu untuk dimakan. Oh, Insya Allah. Berarti kita boleh untuk langsung memberikan, ya. Dan memang lebih baik kita langsung memberikan. Ya? Anda melihat begini, kalau yang Anda perhatikan, Anda pahami dari hadis-hadis tentang zakat fitri. Zakat fitri ini
justru tidak dikumpulkan oleh Nabi SAW pada Baitul Mal. Tidak dikerahkan amil. Sementara di zaman beliau ada amil zakat. Petugas-petugas yang disebut su'atuz zakah, ya, su'atuz sadaqah. Orang-orang yang berjalan mengambil zakat kemudian membaginya, ya. Masing-masing kita mengantarkan. Itu ada hikmahnya. Pertama, menjalin hubungan kita dengan orang miskin di sekitar kita. Kita menjadi tahu siapa Kita saja. langsung datang ke rumah dia. Dan itu mempererat rasa cinta sesama kaum muslimin. Ya, sehingga orang yang mampu dan yang tidak mampu tidak dipisahkan oleh status sosial. Ya. Tapi kepedulian itu merekatkan mereka. Ya, dan itu akan menimbulkan pemahaman pada orang-orang yang mampu bahwa ini bisa saja setiap hari dia dalam keadaan seperti ini. Iya. Dan akan menimbulkan kepedulian, ya. Nah, langsung dibagikan karena waktunya sempit. Kalau harus dikumpulkan di sebuah amil, sebuah lembaga, ya, maka ini akan sulit kecuali memang ada kebutuhan untuk itu, ya. Kebutuhan untuk itu orang-orang yang mungkin tinggal di sebuah komplek yang di dalamnya orang mampu semua, mereka tidak tahu kemana ini, lalu mereka tunjuklah wakil mereka untuk mengumpulkan zakat fitri mereka, lalu wakil ini akan mencari orang-orang yang berhak untuk menerima zakat fitri, dan diutamakanlah orang miskin, fakir miskin. Karena dalam hadis itu tu'matan lil masakin, orang-orang miskin. Ya, untuk zakat fitri khususkan orang fakir dan miskin. Walaupun dibolehkan juga untuk asnaf yang lain yang 8 itu. Ya. Dia dalam berupa diberikan dalam bentuk makanan, dan waktu yang lebih utama itu adalah dari sore hari itu, ya, sampai menjelang solat. Nah, kalau setelah solat maka itu dihitung sedekah biasa. Sedekah biasa. Nah, ini perlu jadi perhatian, ya. Jangan sampai telat ya, Pak. Iya. 1 bulan dikasih waktu. Iya. Tapi telat, mudah-mudahan jangan sampai telat ya, Pak, insya Allah ya. Tapi ya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, terkait dengan Ramadan telah berlalu, Idul Fitri kita akan sambut, kemudian kebahagiaan menyelimuti kita semua. Terkadang semangat ibadah kita selama Ramadan ini, lepas dari Ramadan itu kadang turun gitu ya. Atau bahkan alhamdulillah, semoga Allah terima ibadah kita, Bu, ya, menjadi lebih meningkat, Bu, ya. Teruntuk yang ibadah kita turun ini, Bu, ya, bagaimana kiat-kiat kita agar ibadah kita selepas Ramadan ini tidak berantakan seperti sebelumnya mungkin, Bu, ya. Mohon nasihatnya dari Bu, ya. Ya, yang pertama ini juga untuk saya dan kita semua, ya. Kita semua. Pertama, luruskan niat kita. Keikhlasan dalam ibadah itu akan memberikan as-sabat, kekokohan, ya, keteguhan, sehingga seorang itu bisa tetap dalam jalan kebenaran kalau dia itu ikhlas. Ya. Karena dia tidak berharap dunia, dia tidak berharap pujian makhluk, dia tidak takut cacian makhluk. Yang dia tuju hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun keadaannya, ramai atau sepi, sendiri maupun bersama orang, gelap maupun terang, dia akan senantiasa berada dalam ketaatan. Dia akan senantiasa melakukan perintah dan menghindari yang diharamkan. Nah, ini yang harus kita perbaiki dari awal Ramadan, ya. Bahwa ibadah kita ini kita niatkan untuk siapa? Sudahkah kita mengikhlaskan niat kita? Kalau kita ikhlas, ketika Ramadan berlalu itu ada kesedihan. Karena ada waktu yang luar biasa yang memiliki keutamaan telah berlalu dari kita. Maka kita bisa terus menjaganya dengan beribadah di luar Ramadan, walaupun tidak sehebat di bulan Ramadan. Nah, maka keikhlasan itu akan menggiring kita untuk mencari teman-teman orang-orang saleh, yang dengan itu kita bisa senantiasa istiqamah. Karena teman itu sangat besar pengaruhnya, Bib. Ya, orang Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu menyeret. Menyeret kemana? Menyeret pada kebiasaannya. Nah, setelah Ramadan kita berteman dengan siapa, berada di lingkungan bagaimana, itu juga mempengaruhi. Nah, keikhlasan membuat kita akan memilih orang-orang yang juga sama. Karena tidak ikhlas, keikhlasan dengan kesyirikan itu tidak akan bercampur deh. Ya, tidak akan bercampur. Ini kan terpisah. Akan berkumpul pula orang-orang yang serupa. Orang-orang yang ikhlas akan berkumpul dengan orang-orang yang ikhlas. Maka itu akan dilihat
setelah Ramadan. Dia kembali kepada maksiat atau tidak, dan maksiat itu punya teman-teman juga, ya, punya komunitas juga. Taat juga begitu, dia punya pelaku-pelakunya dan dia punya komunitas juga. Orang-orang yang sama perilakunya akan berkumpul dengan yang sama perilakunya. Ini yang harus dihindari di luar setelah Ramadan berlalu, ya, lingkungan yang atau teman-teman yang buruk, agar kita bisa istiqamah. Dan ini yang paling banyak mempengaruhi setiap hamba, termasuk kita. Ya, nah, maka jaga niat, ya, kemudian jaga atau pilih teman, karena memilih itu suatu keniscayaan. Orang fasik juga memilih teman. Dia tidak mau berteman dengan orang yang taat. Maka wajar juga orang taat tidak mau dengan orang fasik. Ya, dia akan memilih orang-orang yang teman yang taat juga seperti dia. Maka ini perlu dijaga, karena hati ini lemah. Ya, hati lemah. Kadang-kadang terpengaruh, akhirnya berpindah. Nah, kemudian yang ketiga ini yang penting juga adalah ilmu. Ilmu, ya. Mengilmui syariat ini penting. Banyak di antara kaum muslimin tidak merasakan manfaat puasa Ramadan, tidak mendapatkan manfaat bulan Ramadan secara umum dengan berbagai keutamaannya yang luar biasa, karena mereka tidak mengilmuinya. Mereka melakukannya hanya dengan tradisi. Ya, orang begini kita begini, orang begitu kita begitu. Ini sangat berbahaya sebenarnya. Ini menunjukkan umat ini lemah. Dan ilmu itu kekuatan. Ya. Kalau kita tahu mana yang benar, mana yang salah, orang nggak akan bisa menipu kita. Ya. Nah, dengan itulah kita bisa istiqomah insyaallah. Ya. Dengan 3 perkara itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Tapi pemirsa Ngobrol Santai bareng Ustadz dimanapun berada, tentunya nasihat luar biasa telah kita dengarkan dari guru kita Buya Asman Nurrizal Al-Syafilullah Ta'ala. Mudah-mudahan nasihat yang telah beliau sampaikan dari awal tadi menjadi motivasi dan juga penyemangat bagi kita untuk lebih istiqomah lagi selepas Ramadan ini dan menjalankan hari kebahagiaan, hari raya Idul Fitri kita dengan ilmu dan juga amal soleh yang sahih, ya. Amin. Amin amin rabbal alamin. Dan pada akhir kesempatan kali ini mari kita akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Masya Allah. Insyaallah. Alhamdulillah.